Halo KKC Warrior, welcome to KKC Online Service. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya kita semua baik-baik saja dan kita harus tetap semangat. Nah, buat teman-teman, please share link ibadah kita hari ini ke teman-teman yang lain yang belum join bersama kita di sini, dan sapa teman-teman kita yang ada di chatbox kita ya. Teman-teman, jangan lupa untuk kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan. Dan untuk persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang sudah disediakan. Buat teman-teman, biar gak ketinggalan info-info kegiatan KKC, bisa langsung follow Instagram kita di kkc.banjarmasin. Oke, let's prepare our heart for enjoy His presence wherever you are. Siapkan catatan untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan dan semakin berapi-api di dalamnya. So, are you ready? Enjoy the service! Shalom KKC. Senang sekali nih kita bisa ibadah bareng lagi, pastinya di KKC Online Service kita. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa menemani anak-anak KKC. Walaupun ibadah di rumah, kita percaya pasti kuasa urapan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Dan di sore malam hari ini, sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Terpuji-pujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Allah, Raja di atas segala raja. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu membawa pujian syukur kami. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi rupa yang harum manis Engkau dengar, dan pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada atas kami. Pujian penyembahan buat 3 orang berkumpul, kami percaya urapan-Mu ada Tuhan. Dan walaupun kami di rumah, kami percaya mukjizat-Mu tetap nyata. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami sambut ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang
Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini kita kembali boleh bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk lebih lagi menerima kuasa dan menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari bersama-sama katakan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, jamah kami Tuhan, lawat hati kami Tuhan. Roh Kudus bekerja. Oh, jamah hati kami, lawat kami Tuhan. Roh Kudus bekerja. Oh, meliputi hati kami, kuasa-Mu tercurah Tuhan. Kuasa-Mu melimpah Tuhan. Oh, lawatan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Roh Kudus bekerja melawat kami. Roh Kudus bekerja menghiburkan, menguatkan. Oh, sungguh kami tak dapat balas akan anugerah dan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat balas apa yang sudah Tuhan beri bagi kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh melihat Bapa,
perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri. Untuk setiap makanan dan minuman yang sudah kami konsumsi. Semuanya Tuhan, kami mau katakan, bukan dengan kekuatan kami boleh memperolehnya. Tetapi semuanya berasal daripada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami melalui renungan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu boleh menjadi jawaban bagi kami pada hari ini. Firman menguatkan kami, firman-Mu memberikan kami mujizat, firman memberikan kami kelepasan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, mari Kau bekerja dengan luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami buka hati kami di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Senang pada saat hari ini kita kembali berjumpa di dalam program pada saat ini. Saya rindukan biarlah kiranya pada saat ini teman-teman boleh memperoleh hati yang luar biasa. Hati yang senantiasa bersuka cita karena Tuhan. Hati yang senantiasa memuji-muji akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau berbicara tentang God surprise, kejutan dari Tuhan. Kalau kita mau belajar tentang Alkitab, kejutan-kejutan yang luar biasa yang Alkitab memberikan kita pengajaran, banyak sekali tokoh-tokoh di mana kita bisa melihat bahwa kekuatan Tuhan itu di luar ekspektasi kita sebagai seorang manusia. Tuhan itu luar biasa. Tuhan menyatakan di dalam firman-Nya, di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lihat teman-teman, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang mungkin merupakan jalan keluar bagi kita, tetapi jikalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, apa yang kita pikirkan itu mungkin lebih di bawah daripada apa yang Tuhan pikirkan. Jadi kalau kita mau katakan bahwa Tuhan memiliki rancangan bagi setiap kita, kalau rancangan hidup kita yang kita buat mungkin rancangannya baik, tetapi kalau rancangan Tuhan yang Tuhan buat bagi setiap kita itu jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan. Alkitab mengajarkan tentang God surprise atau kejutan-kejutan yang luar biasa. Itu banyak sekali, mungkin tokoh-tokoh dalam kita mungkin kita bisa saring, ada mungkin karena terlalu banyak yang kita bisa bahas, tapi kita mau ambil beberapa contoh dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama, saya mau katakan contoh yang pertama, Salomo. Saya percaya teman-teman pasti pernah dengar yang kata Raja Salomo, anak Daud, ya kan? Salomo dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai yang ke-14. Mungkin kita bisa baca sebentar. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Lihat di sini katakan pengertian untuk memutuskan hukum. Nah, ayat 12, maka sesungguhnya, ini Tuhan yang katakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Lihat, apa yang Salomo minta, hikmat dan pengertian. Tuhan katakan sesungguhnya akan aku berikan. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, lihat sih, apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Yang gak diminta oleh Salomo, Tuhan beri kepada Salomo.
Lihat dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dikatakan bahwa Salomo meminta hikmat untuk menimbang yang baik dan yang jahat, dan dapat memimpin umat Tuhan. Dan Tuhan melihatnya itu baik. Tetapi Tuhan melihat permintaan Salomo itu gak neko-neko gitu loh. Permintaan Salomo itu kayaknya, kok kamu gak minta ini sih? Kok kamu gak minta itu sih? Salomo merasa bahwa berkat yang dia sudah terima, kebaikan demi kebaikan yang dia sudah terima, itu sudah lebih daripada apa yang dia bisa buat. Karena dia merasa bahwa aku udah semuanya aku udah dapat, aku udah terima, Tuhan udah baik banget sama aku. Tetapi permintaan daripada Salomo tadi, menurut Tuhan belum cukup. Jadi ada satu antisipasi Tuhan, ada satu kegairahan Tuhan yang membuat apa yang diminta itu Tuhan kasih lebih. Katakan amin. Dia luar biasa. Salomo minta hikmat, pengertian, tapi Tuhan kasih kekayaan, kemuliaan. Dia dapat luar biasa. Di luar daripada ekspektasi daripada Salomo, Tuhan kasih. Siapa lagi kita mau belajar? Ayub. Kita tahu Ayub, pribadi Ayub dalam Alkitab. Kita mungkin bisa bilang bahwa Ayub itu sudah sakit ditimpa tangga. Sudah sakit, banyak mengalami malapetaka. Sudah anaknya mati, ternaknya mati, harta bendanya habis. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan bahwa Ayub dipulihkan Tuhan. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari apa yang dia punya dahulu. Apa yang sudah hilang, apa yang sudah lenyap, apa yang sudah hancur, Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari apa yang bisa dibayangkan oleh Ayub. Mungkin Ayub dalam pikirannya mungkin dia gak bisa memikirkan lagi hal-hal yang baik, karena dia mengalami yang namanya satu penderitaan yang luar biasa menurut manusia. Bahkan sahabat-sahabatnya sendiri mengatakan bahwa kamu tuh bersalah. Tapi matai Ayub dia merasa bahwa aku gak layak lagi terima. Aku gak layak, aku bukan pribadi yang layak lagi. Kita bisa melihat itu di dalam Ayub 42 ayat 10 sampai yang ke-16. Ayub 42 ayat 10 sampai 16. Dikatakan bahwa di situ Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan apa yang sudah hilang dari Ayub. Ya, dikatakan bahwa Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dengan segala kekayaan yang dipulihkan Tuhan. Bahkan dengan keturunan yang diberikan Tuhan kembali. Anak yang mati semua Tuhan gantikan kembali. Luar biasa banget. Luar biasa banget, saya mau katakan luar biasa banget. Alkitab kalau saya lihat di Ayub itu tidak, di kitab Ayub itu tidak dijelaskan apakah Ayub itu menikah lagi, nggak ada di sana. Tapi Ayub itu dari istri yang pernah mengatakan kutuki aja Allahmu itu, Tuhanmu tuh kutuki aja. Tapi apa saya mau bilang, Tuhan membuat kembali, memberikan kembali anak-anak yang sudah meninggal, anak yang sudah mati, Tuhan gantikan. Saya mau bilang bahwa Ayub mengalami yang namanya di luar ekspektasi dia. Dia mengalami God surprise. Dia mengalami yang namanya kejutan dari Tuhan. Saya tidak tahu teman-teman sekalian, apa yang menjadi pergumulanmu pada saat ini. Apa yang kau harapkan kepada Tuhan saat ini, saya tidak tahu. Yang saya mau katakan teman-teman, bertekunlah
di dalam segala hal. Apapun yang kau alami, mungkin kau mengalami kesusahan pada saat ini, kau mengalami kesulitan saat ini, dan engkau mengharapkan Tuhan, tetapi engkau masih belum melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi hidupmu. Bertekunlah, tetaplah percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Apa yang membuat Salomo dan juga apa yang membuat Ayub itu bisa mengalami yang namanya perkenanan Tuhan atau God favor, atau yang surprise daripada Tuhan. Saya mau katakan bahwa 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Mari kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Kita akan lihat apa yang menjadi pertimbangan Tuhan sehingga Tuhan membuat sesuatu kejutan dari Salomo. Ayat 9 dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, menghakimi umat dengan tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saya mau katakan bahwa di sini tidak ada yang namanya kerakusan atau ego yang luar biasa. Tapi di sini ada permintaan yang sederhana. Ada permintaan yang menggugah hati Tuhan. Ada perkataan yang harusnya kamu minta ini, tetapi kamu minta yang lain, yang lebih sederhana. Perkataan inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk memberi lebih kepada Salomo. Apa yang menggerakkan hati Tuhan dalam Ayub? Mari kita lihat. Di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Coba kita baca bersama-sama Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Di situ kita katakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini perkataan Ayub. Ayat ketiga, firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayat 4, firmanmu, dengarlah, maka aku akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 6, hanya dari kata orang saja, ayat 5, katakan ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6, oleh sebab itu, nah ini perkataan Ayub ini yang sangat-sangat, kalau saya merenungkan ya, perkataan inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk membuat sesuatu. Aku gak bisa tahan untuk menahan berkat-Mu atas Ayub. Aku gak bisa tahan menahan akan blessing yang besar untuk Ayub karena perkataan ini. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mencabut setiap perkataan-perkataan yang pernah diucapkannya kepada Tuhan. Ayub mencabut setiap, mungkin ada keluhan, mungkin ada sesuatu yang menyakiti atau gak enak di mata Tuhan. Ayub minta ampun di sana. Ayub mengatakan, aku mencabut perkataanku Tuhan. Aku mencabut, aku gak mau menyesal dengan keadaanku Tuhan. Aku gak mau menyesal. Dan dikatakan apa? Aku duduk dalam debu dan abu. Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan saja yang benar, Tuhan saja yang benar, Tuhan saja yang saleh, Tuhan saja yang ajaib. Tidak apa-apa Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Aku duduk dalam debu dan abu. Perkataan inilah yang membuat, menurut saya, Tuhan tidak bisa menahan hatinya untuk memberkati Ayub dengan kejutan yang luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan menggantikan anak-anaknya dan Tuhan menggantikan harta benda yang sudah habis, dan juga Tuhan memberikan Ayub
umur yang panjang. Kalau teman-teman baca, dikatakan bahwa sampai keturunan keempat Ayub itu boleh ada. Ayub sangat panjang umur setelah dia mengalami yang namanya penderitaan. Mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali kita baca bersama-sama teman-teman. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan wow. Saya mau katakan bahwa jika saat ini engkau mengalami beban, engkau mengalami yang namanya hampir dalam keputusasaan, datang sama Tuhan, datang pada Tuhan, karena Dia Bapa kita, karena Dia Tuhan kita, karena Dia yang luar biasa. Dia Tuhan, mau dipanggil Bapa bagi kita ciptaannya. Begitu luar biasa. Ada sesuatu hal yang luar biasa di mana Tuhan memanggil kita anak. Dan Dia juga mau dipanggil Dia sebagai Bapa. Bapa yang di bumi mungkin baik bagi kita. Tapi mungkin ada juga Bapa yang di bumi mungkin mengecewakan. Gak jadi contoh, gak jadi teladan. Tapi kalau Bapa kita yang ada di surga, Bapa kita itu sangat-sangat baik. Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tuhan, Bapa yang baik, Dia tahu apa yang menjadi keperluanmu saat ini. Dia tahu apa yang menjadi kesulitanmu pada saat ini. Dia tahu apa yang menjadi kesusahanmu pada saat ini. Mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Kita belajar apa yang menjadi sesuatu yang dahsyat hingga bisa menggerakkan hati Tuhan dari 2 contoh tadi. Yang pertama, dan kita bisa pelajari. Yang pertama, perkataan yang tulus, perkataan yang menggerakkan hati Tuhan. Yang pertama, perkatakan kata-kata kepada Tuhan. Perkatakan kata-kata yang mungkin menurut kita itu adalah keterbukaan kita kepada Tuhan. Mungkin engkau terikat dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin engkau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Perkatakan kepada Tuhan. Curhat kalau orang kita mau bilang. Apa yang menjadi beban hatimu? Firman Tuhan katakan, mari datang kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, mengenal Bapa, mengenal Raja di atas segala raja, yang mau mendengarkan apa yang kita mau sampaikan. Kalau kita mau curhat sama teman-teman kita, mungkin saya tidak tahu apakah teman kita itu nanti bisa membocorkan atau mengatakan kepada teman yang lain, lu tahu nggak? Kamu tahu nggak itu loh, dia mengalami ini loh. Padahal maksud teman kita untuk berbicara sama kita adalah supaya kita plong. Tapi ternyata apa yang kita ucapkan itu disampaikan kepada orang lain. Kalau kita ngomong sama Tuhan, ngomong seperti Bapa dan anak. Ngomong, perkatakan, Tuhan, Bapa, aku hari ini banyak mengalami yang namanya kesusahan. Aku hari ini banyak mengalami yang namanya pergumulan. Bapa, ini usahaku bukan tambah maju Bapak, tapi kok sepertinya usahaku kok semakin menurun. Atau mungkin Bapak, aku saat ini rasa sendiri Bapak, aku perlu teman hidup Bapak, kirimkan yang terbaik dari Tuhan. Mungkin engkau merasa bahwa Tuhan itu jauh. No, Dia dekat kepada kita. Apalagi? Satu tadi katakan, perkataan kita yang tulus. Perkataan kita itu bisa menggerakkan hati Tuhan.
berdoa melalui pengakuan kebesarannya, ya. Perkatakan kebesaran Tuhan. Tuhan, Engkau maha segala-galanya, Engkau maha luar biasa, Engkau tidak terkalahkan dan tidak ada perkara yang mustahil. Perkatakan kebesarannya. Apalagi akui ketidakberdayaan kita. Akui ketidakmampuan kita bahwa Tuhan, aku gak mampu Tuhan menjadi orang yang pintar. Aku gak mampu Tuhan untuk menjadi orang benar. Mampukan aku Tuhan. Kuatkan aku Bapa untuk bisa menjalani apa yang aku alami pada saat ini. Atau kita bisa bilang bahwa Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa saat ini yang aku terima. Sungguh Tuhan, aku berterima kasih. Aku berterima kasih, jadikan aku menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Perkatakan. Kalau Tuhan sudah percayakan kita menjadi bejananya, jadilah bejana yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, agar kerajaan Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah pertolongannya, nantikanlah jawaban Tuhan, nantikanlah. Jangan jemu-jemu, jangan jemu-jemu, bertekunlah, nantikan apa yang Tuhan mau, yang akan kita perbuat. Nantikan Tuhan, percayalah. Yang ketiga, kasihi Tuhan, kasihilah Dia, kasihilah Tuhan kita. Meskipun engkau mungkin bahasa bahwa duit bukan semakin banyak tapi menipis, tabungan habis, mungkin seperti itu. Tetap kasihi Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup membuka pintu-pintu berkat yang luar biasa. Dia sanggup mengirimkan gagak-gagak, mengirimkan roti yang ajaib bagi engkau. Asal kita tetap berharap kepada Tuhan, kita kerjakan apa yang kita kerjakan, selebihnya biar Tuhan yang menyelesaikan. Yohanes 5 ayat 5-9. Yohanes 5 ayat 5-9 dikatakan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Dikatakan adalah seorang yang sakit 38 tahun lamanya, dan Yesus melihat orang itu. Dan Yesus tahu bahwa ia sudah menunggu-nunggu 38 tahun lamanya. Dan Yesus tahu bahwa orang sakit itu selalu didahului oleh orang lain. Karena dikatakan, ya, karena di kolam Bethesda tersebut, di kolam tersebut, itu sewaktu-waktu airnya itu bisa bergoncang. Kalau airnya itu bergoncang berarti ada malaikat turun di sana. Dan dikatakan kalau airnya itu bergoncang, maka di situ orang berlomba-lomba untuk terjun ke dalam kolam tersebut. Karena apa? Dikatakan dalam Alkitab bahwa orang yang terjun duluan, sakit apapun dia akan sembuh. Nah, dalam Yohanes 5 ayat 5-9 ini katakan bahwa orang yang sakit 38 tahun ini mengatakan bahwa aku tuh gak sempat Tuhan, gak ada yang menurunkan aku Tuhan, gak ada yang mau menolong aku Tuhan. Yang lain tuh pada kepengennya sendiri. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu, dia tahu. Saya mau bilang, dikatakan, ia menceritakan Yesus tentang apa yang dia alami. Pelajaran yang bisa kita pelajari daripada kisah ini adalah yang pertama, orang itu menanti-nantikan kesembuhan meski sudah 38 tahun. Tetapi ia
tetap setia. Yang kita bisa pelajari bahwa orang yang sakit ini dia tidak menyerah. Orang yang sakit ini meskipun dia lemah, tapi dia masih pegang bahwa masih ada mujizat. Yang kita bisa pelajari tentang orang yang sakit 38 tahun ini adalah waktu bukan menjadi masalah. Memang siapa yang tahan di dalam penderitaan? Memang siapa yang tahan di dalam pencobaan? Tetapi Alkitab katakan bertekunlah. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Yang kedua yang kita bisa pelajari, Tuhan memberikan kejutan yang luar biasa di luar ekspektasi dia. Waktu Yesus datang kepada dia, pikirnya nih, Yesus itu ngangkat akan orang tadi, kemudian ditaruh ke kolam. Tapi dia tahu bahwa kolam itu nggak ada airnya yang bergerak. Dan yang orang sakit ini tahu bahwa kalau dia sembuh, dia akan sembuh jikalau dia diturunkan ke sana, ke kolam itu. Tetapi di luar daripada pemikirannya, hanya dengan satu kata saja dikatakan, Tuhan memberikan kejutan yang luar biasa. Yang harusnya diturunkan, tapi Tuhan sendiri datang lebih daripada pikirannya. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Dan pada saat itu juga sembuhlah ia, mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayat 8 coba kita lihat. Coba kita lihat 8. Yohanes 5 ayat ke-8. Kata Yesus. You see that? Kita lihat itu. Kata Yesus, bangunlah. Bangunlah. Yang dipikirannya bahwa angkatlah aku Tuhan. Tetapi Tuhan katakan bangunlah. Saya mau katakan, jikalau engkau saat ini merasa engkau depresi, jikalau saat ini engkau merasa engkau putus asa, jikalau saat ini engkau merasa bahwa tidak ada jalan untuk menghadapi masalah yang kau alami, saya mau katakan bangunlah, percayalah bahwa masih ada mujizat, bahwa masih ada kejutan-kejutan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang berharap kepada Tuhan beyond ekspektasi, lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Yang dipikirkan orang sakit tadi adalah bahwa turunkan aku ke kolam, maka aku akan sembuh. Tapi Tuhan katakan bangunlah. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki banyak kejutan demi kejutan bagi setiap kita. Kejutan demi kejutan yang di luar pemikiran kita. Kejutan-kejutan yang membuat kita ternganga. Wow. Maka Efesus 3 ayat 20. Mari kita baca Pak sama-sama. Jika engkau saat ini duduk, saya mengundang engkau untuk berdiri saat ini. Kita baca sama-sama. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama katakan, bagi dialah, mari sama-sama katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti pribadi yang 38 tahun sakit tadi.
Tuhan datang kepada dia. Tuhan tahu bahwa dia memerlukan pertolongan. Tuhan tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan. Bukan malaikat yang datang kepada orang itu, tetapi sumber pembuat mujizat yang datang kepada orang sakit itu. Percayalah kepada Tuhan. Tetap nantikan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Maka apa yang kita bisa doakan itu lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Mari kita buka hati kita saat ini, teman-teman. Terima kasih Bapa. Terus buka hati kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya tidak tahu apa yang kau alami, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Jikalau saat ini engkau mengalami yang namanya sakit penyakit, saya tidak tahu apa yang kau alami. Yang saya ingin, jikalau engkau saat ini merasakan bahwa engkau ada sakit di dalam tubuhmu, engkau bisa taruh tanganmu di mana yang sakit, tanganmu itu dengan tanganmu. Kita berdoa sama-sama. Jikalau saat ini juga mungkin ada teman-teman yang mungkin merasakan bahwa hidupmu sepertinya tidak memiliki pengharapan dan engkau sepertinya merasa engkau gak punya masa depan, saya rindu engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jikalau saat ini engkau merasa bahwa aku mau lebih lagi mengalami yang namanya pengalaman di dalam Tuhan, engkau juga bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Jikalau saat ini engkau mungkin mengalami perasaan bahwa Tuhan, aku sungguh-sungguh memohon pertolongan daripadamu Tuhan. Aku sungguh-sungguh memohon Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Engkau juga bisa angkat tangan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau yang memerlukan Tuhan, engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, lebih lagi bersuara katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami berdoa pada saat Tuhan, di dalam nama Yesus pada saat ini kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan yang mengalami mungkin Tuhan sakit penyakit. Kami tidak tahu Tuhan apapun namanya, yang kami tahu di dalam nama Yesus, darah Yesus Kristus menyembuhkan engkau saat ini. Darah Yesus Kristus memberikan engkau mujizat yang ajaib. Di dalam nama Yesus, apapun yang engkau alami pada saat ini, kelemahan iman, ataupun engkau tidak memiliki pengharapan di hadapan Tuhan, saya katakan di dalam nama Yesus, aku katakan pengharapan baru tercurah saat ini. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Dan aku katakan dalam nama Yesus, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang susah dihiburkan, engkau yang mengalami kedepresian, engkau diberikan Tuhan pengharapan baru di dalam nama Yesus. Apapun yang kau alami pada saat ini, masalah keluarga, apapun itu yang kau alami, masalah pekerjaan, usaha, di dalam nama Yesus, aku katakan dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja memulihkan seluruh hidupmu saat ini. Dalam nama Yesus, usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, semua orang-orang yang ada di sekitarmu diberkati Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus boleh menjadi pengharapan bagi engkau saat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berubah. Kami mau Tuhan, kami mau mengharapkan akan Engkau. Kami tahu Tuhan, kami tahu Bapa, bahwa pribadi kami adalah pribadi yang sering mengecewakan Tuhan. Pribadi kami sering Tuhan membuat Engkau Bapa sedih. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya belas kasihan Tuhan memberikan kami kejutan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk mujizat-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang dahsyat bagi setiap kami. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati, pulihkan dari segala macam corona, dari segala macam Tuhan hal-hal yang dihadapi. Berkati negeri kami Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami. Berkati Tuhan presiden, wakil presiden, semua Tuhan yang memerintah atas kami di negeri ini Tuhan. Berkati. Berkati juga kota kami Banjarmasin. Berkati Kalimantan Selatan Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan tercurah atas kota kami. Dan juga kami mau berdoa Tuhan. Berkati gembala kami Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Berikan beliau Bapa kesehatan dan kekuatan. Istri dan anak-anak beliau, cucu dan menantu beliau semuanya di dalam pagar perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan berkati semua Tuhan para pelayan-pelayan-Mu dalam pelayanan generasi Tuhan. Engkau yang memberikan mereka pengurapan yang luar biasa. Engkau yang memberikan mereka semangat yang luar biasa. Engkau yang memberkati setiap kesehatan mereka. Memberikan daya tahan tubuh yang sangat kuat. Usaha mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Seluruh aspek keluarga dalam kehidupan mereka semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya promosi Tuhan ada bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Beri kami roh yang terus menyala-nyala. Dan nama Kristus Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah
Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.